Salam satu hobi. Halo semuanya. Berjumpa kembali bersama Wisnu Audio. Kali ini kita akan membahas tentang jack XLR ataupun balance ya. Jack seperti ini. Banyak sekali mereknya. Yang jelas di sini ada pin 1, 2 dan 3. Ini ada pasenya, fase min dan plus. Oke. Kita jelaskan di sini bagi yang belum paham. Khususnya dalam dunia sound system ini harus benar-benar dipahami. Ini khusus untuk para pemula seperti saya. Ini saya hanya berbagi, bukan bermaksud menggurui ya. Mohon maaf, ini hanya berbagi saja bagi yang belum tahu dan ingin tahu tentang polaritas fase positif dan negatif. Kita buktikan menggunakan osiloskop. Oke, gimana cara membuktikannya? Oke, kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Channel. Dan semoga channel ini bermanfaat untuk semuanya yang hobi tentang elektronik ataupun sound system. Oke, sudah basa-basinya. Kita lanjut ya. Nah ini di sini kan ada pin 1 ini merupakan ground, pin 2 positif, pin 3 negatif, fase ya, bukan polaritas tapi fase. Kita buktikan dengan sinyal generator di sana. Sinyal generator 1 kHz. Itu yang bawah, garis yang bawah itu merupakan input ya, masuk ke sini ke kompresor. Input. Nah, masuk, inputnya sudah masuk. Tinggal bagian outputnya. Outputnya kita inputkan ke jack ini, jack XLR di sini output. Kita colok di sini coy. Oke, dapat dipahami. Kita colok di bagian output dari kompresor ini. Inputnya kita kasih generator, sinyal generator 1 kHz sudah muncul. Kita cek seperti apa suaranya. Nah seperti ini. Oke, sinyalnya sudah muncul dan outputnya sudah muncul. Kalau untuk sinyal input yang bawah, output yang atas sinyalnya ya. Coba lihat generatornya ya, sinusnya sudah bagus seperti itu. Nah kita lihat pergerakannya supaya bisa dipahami. Ini kita taruh probe osiloskop di bagian output pin nomor 2. Pin nomor 2 ya di sini ya. Jack XLR ataupun balance pada pin nomor 2. Nah, pin di sini, pin nomor 2 ya. Ini pin nomor 2. Kita colok sini. Terukur di sana, yang bawah sinyal fase positif, yang atas bagian output. Kita lihat. Kita dekatkan supaya terlihat pergerakannya. Nah, seperti itu. Pergerakan sinusnya sama dari bawah ke atas, ke bawah ke atas, ke bawah atas. Berarti satu fase. Input yang bawah fasenya positif, output juga fasenya positif. Ini di pin 2. Kita pindah ke pin 3 outputnya. Pin 3. Seperti apa pergerakannya? Apakah benar menjadi terbalik menjadi fase negatif? Kita lihat. Yang bawah masih tetap fase positif ya, inputnya tidak dirubah. Nah, terlihat pergerakannya beda. Kita kecilkan volume speakernya supaya nggak sakit di telinga. Coba lihat pergerakannya. Yang atas ke bawah dulu baru ke atas, ke bawah ke atas. Tapi yang bawah ke atas dulu baru ke bawah, ke atas dulu baru ke bawah. Berarti ini fasenya beda ya. Antara pin 3, sekarang pin 3 yang atas. Pin 3 nih. Dan pin 2 kita lihat. Coba fokus ke atas, ke bagian sinus ataupun cacing. Pergerakan di osiloskop bagian yang atas. Kalau yang bawah kan input ya, input polaritasnya positif. Ini di
pin 3, pin output pin 3. Oke, kita cabut, fokus ke yang atas, pin yang atas kita cabut, lihat pergerakannya, pindah ke pin 2. Pin 2 pergerakannya sama, gunungnya sama, dari bawah dulu ke atas, dari bawah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kalau yang bawah ke atas, ke bawah, sama kan? Tapi ketika dipindahkan, input masih tidak rubah ya, 1 kHz. Oke, bener kan? Perubahannya terlihat. Jadi berlawanan arah. Tuh, kalau yang atas ke bawah dulu, baru ke atas. Kalau yang ini ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, sudah mungkin bisa dipahami sampai sini. Kita tutup dulu sinyalnya. Oke, sampai sini pasti dapat dipahami. Oke, dengan demikian saya jelaskan ya. Kita matikan dulu suara speakernya. Bahwa setiap aksesoris seperti kompresor, equalizer, manajemen, crossover yang menggunakan jack XLR seperti ini outputnya. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti ini outputnya kan ada 3 ya, seperti ini. Pin outputnya ada 3, baik itu input juga sama ada 3. Itu memiliki fase masing-masing. Fase-fase tersebut jangan sampai terbalik. Kenapa kalau terbalik? Terbalik biasanya menyebabkan suara jadi nggak karuan. Canceling itu saling meniadakan. Misal low menjadi tipis ataupun nggak karuan ketika fasenya bertabrakan. Yang satu fasenya positif, yang satu fasenya negatif. Seperti itu, canceling terjadi. Jadi nggak enak suaranya, ngawur. Seperti suara bass digedein tapi nggak ada, seolah-olah jadi nggak ada bassnya, seperti itu. Mungkin dapat dipahami sampai sini. Orang sound system mungkin pernah mengalaminya, sering bahkan ya. Tapi beberapa kasus ada settingan sound system harus dibalik polaritasnya jadi in pass atau input. Nah, dibalik. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif, seperti itu. Positif yang bawah, negatif yang atas. Ada kalanya harus sama seperti ini. Outputnya harus sama seperti itu. Oke, dapat dipahami? Alhamdulillah kalau mudah dipahami, karena ini penjelasan sangat mendasar bagi teori dasar sebenarnya ya, bagi yang memiliki hobi sound system. Karena ini yang paling pokok, yang sebelum mixing kita harus pastikan bahwa perkabelan itu harus benar. Kalau salah, ada salah satu yang salah saja, kita akan bingung mixingnya. Oke, terutama bagian jack terlebih dahulu, karena jack ini, kabel ini memiliki dua polaritas, dua fase positif dan negatif. Nomor 2 fase positif, nomor 3 fase negatif, nomor 1 ground, tetap ground. Nomor 1 tidak bisa dirubah-rubah. Tapi nomor 2 dan 3 bisa dipindah. 3 jadi 2, 2 jadi 3. Seperti itu. Yang jelas fase positif dan negatif memang ada, bukan omong kosong doang. Kenapa ada pin 1? Kenapa ada pin 2? Kenapa ada pin 3? Jelas sini. Di sini sudah dijelaskan bahwa memang benar fase positif dan negatif itu memang diperuntukkan ataupun dibuat sedemikian rupa oleh IC. IC sebenarnya yang merubah. Nah, di sini ada IC JRC 4558 contohnya di preamp ya. Itu yang membalikan fase ataupun input.
Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa like, comment, and share-nya ya. Kalau memang channel Wisnu Audio Service ini bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ini bukan untuk menggurui, hanya berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.